Ini mbaknya yang dari Pasuruan siapa? Bu Astuka. Bu Astuka. Ibu Astuka mungkin punya pertanyaan atau unek-unek. Enggak. Oh, ini Mbak Umi. Nanti setelah gambar selesai ini, ketika nanti di rumah, yang kita lakukan yang mana? Itu nggak usah dipermasalahkan. Karena apa? Karena setiap kali ada yang selesai manekung, selesai gembleng, satu, diberi motivasi ulang. Kedua, diberi kenang-kenangan buku. Jadi intinya milik kita itu saat ini, jadi nikmati saat ini dengan kesadaran cinta kasih sayang. Sadari saat ini dengan cinta kasih sayang, terima saat ini dengan cinta kasih sayang. Karena tadi itu sudah bukan milik kita, nanti masih belum milik kita. Jadi soal setelah manekung nanti jangan dibahas dulu. Ada yang punya pertanyaan? Ada? Yang laki-laki ada yang punya pertanyaan? Panjenengan ada enggak? Belum ada. Nah ya, panjenengan Bapak pripun? Kalau seandainya kita sudah lebur jadi kaulah Gusti itu Pak, kita menjadi satu. Kalau kita itu nanti kembali yang ke apa-apa tidak ada itu. Tidak, kalau kita sudah lebur, kita ini kalau dikaitkan dengan lebur berarti kan sedulur papat kalimo pancer nih. Kalau sudah lebur berarti manunggal jadi satu kesatuan. Nah, kemanunggalan bagian dalam kita setelah menjadi satu kesatuan, lah itulah yang dimaksud Romo. Nah, Romo itu roh manunggal. Ya, jadi Romo itu adalah roh manunggal. Namun Romo sebelum manunggal, roh sebelum manunggal itu masih berkedudukan sebagai rasa yang sedang berusaha manunggal. Nah, jadi makanya Romo yang dimaksud ini ada dua versi ya. Satu versi Romo yang berarti maksud rasa manunggal. Nah, Romo yang ujungnya rasa manunggal ini berlaku untuk pelaku hakikat hidup yang belum manunggal jati, yang belum gembleng, yang belum manekung, itu romonya masih rasa manunggal. Sedulur papat kalimo pancer masih berusaha manunggal dengan berbagai macam proses. Nah, setelah manekung, setelah gembleng, sedulur papat kalimo pancer atau kawula Gusti ini kan lebur nih. Ya, lebur kemana? Lebur manunggal jadi satu. Nah, romonya sudah bukan rasa manunggal tak lagi, melainkan jadi roh manunggal, ya guru sejati, ya hidup, ya Romo itu tadi. Nah, jadi Romo yang sering kita ucapkan itu ada dua hal ya. Satu hal pertama, rasa manunggal itu sebelum laku suci, masih dalam tahap laku murni. Jadi dalam tahap laku murni, Romo yang dimaksud adalah rasa manunggal. Tapi kalau di laku suci, Romo yang dimaksud adalah roh manunggal. Karena kawula Gusti atau sedulur papat kalimo pancernya sudah lebur, sudah menjadi kesempurnaan ya, sudah menjadi kesempurnaan. Maka rasa manunggalnya naik setingkat lebih tinggi sebagai roh
Manunggal. Nah, sesungguhnya yang dimaksud Tuhan oleh orang-orang awam itu. Yang dimaksud Tuhan sama orang-orang awam itu adalah roh manunggal itu tadi, Romo itu tadi. Nah, Romo atau roh manunggal ini masih belum Tuhan loh ya. Masih ada yang lebih tinggi dari Romo. Apa itu yang lebih tinggi dari Romo, Pak Web? Kanjeng Romo sejati Gusti Prabu Heru Cokro Semono. Itu udah tinggi, itulah asal usul sangkan paraning dumadi. Nah, harusnya yang disebut Tuhan itu adalah Kanjeng Romo sejati Gusti Prabu Heru Cokro Semono, bukan Romo. Nah, kalau Romo itu kan masih ruhnya kan, masih ruhnya Kanjeng Romo sejati Gusti Prabu Heru Cokro Semono. Nah, kalau Kanjeng Romo sejati Gusti Prabu Heru Cokro Semono ini kan bukan ruh, yang mempunyai ruh itu tadi, gitu. Tempat kembalinya seluruh ruh. Gitu. Itu sudah mentok di situ. Lah panjenengan. Lah terus kalau nanti kalau kita mau nyebut Tuhan monggo kerso. Yang pasti Tuhan yang sesungguhnya adalah Kanjeng Romo sejati Gusti Prabu Heru Cokro Semono. Panjenengan mau nyebut apa terserah. Sebutan apapun dari panjenengan wong itu nggak ngefek pada dia. Kalau saya menyebut Kanjeng Romo sejati Gusti Prabu Heru Cokro Semono sebagai yayangku, dia juga nggak bahagia. Bagaimana kalau saya menyebut Kanjeng Romo sejati Gusti Prabu Heru Cokro Semono dengan kalimat jancuk, dia juga nggak marah. Kalau saya sebut sebagai anjing, nggak ngefek. Terserah suka-suka jenengan. Yang penting dengan sebutan itu panjenengan bisa akrab gitu. Biasanya keakraban itu kan diekspresikan dengan sebutan khusus ya. Istri saya cantik, bahenol. Nah, walaupun anaknya udah gede-gede, dia masih kalau dandan itu masih bisa masih kemungkinan dianggap masih cewek, masih lajang sama orang-orang awam kalau dia dandan. Tapi saya memanggilnya apa? Kucing. Itu panggilan sayang saya sama istri itu kucing. Lah dengan memanggil istri saya kucing ini saya iso fair gitu loh, iso fair ya. Nah, paham fair enggak? Iya. Fair ya. Fair. Nah, nyajal piye? Kayak ngono kuwi. Kayak gitu. Kok iso-isone Pak Web nyeluk bojone dengan panggilan sayang kok kucing? Ya karena dulu saya ngeloni istri saya itu seperti ngeloni kucing gitu loh. Jadi kayak nggak ada apa-apa. Jadi orang nafsu, nggak ada. Jadi bener kayak ngeloni kucing wis lah gitu. Pernah ngeloni kucing, sing pernah ngingu kucing apa? Kayak gitu, makanya tak panggil kucing. Nggak nyambung kan, wong orang segitu cantiknya, segitu bahenolnya diceluk kucing. Maka itu panggilan sayang dari saya gitu, panggilan sayang. Dan tentunya kepada Kanjeng Romo sejati Gusti Prabu Heru Cokro Semono, saya punya panggilan sendiri gitu loh. Jenengan juga sama, harus punya anu sendiri gitu. Terserah jenengan mau apa. Yang penting jenengan sudah tahu, oh sesungguhnya yang seharusnya dipanggil Tuhan, yang seharusnya disebut Tuhan itu yang ini gitu loh. Ya. Kalau saya manggilnya Bapak, saya manggilnya Romo. Tapi Romo saya maknai sebagai Bapak, bukan roh manunggal loh ya. Romo saya maknai sebagai Bapak. Kenapa saya memanggil Tuhan dengan sebutan kesayangan sebagai Bapak? Karena saya merasa punya hutang sama bapak kandung saya. Jadi salam piaskan sama Tuhan. Lawang bapak kandung saya sudah meninggal. Jadi salam piaskan sama Tuhan. Jadi Tuhan saya panggil Bapak.
dengan begitu saya ada rasa hormat, ada rasa rindu, ada rasa butuh bimbingan, ada rasa butuh perlindungan dengan itu, dengan sebutan itu loh maksud saya. Lah jenengan juga sama, harus seperti itu. Ya, harus seperti itu. Pokoknya panggillah Tuhan itu dengan caramu menyayangi sesuatu ki piye ngono lho. Apa sing dadi kesayanganmu ki apa? Apa kucing, apa kirek, apa terserah gitu. Jangan takut nanti marah dipanggil anjing. Wah, siapa bilang? Kalau marah berarti bukan Tuhan itu. Maksud Tuhan marah. Tuhan kalau marah yo gampang banget kan. Ini tinggal didik-didik ngene wis. Ajur to jagate lek marah. Itu tinggi loh ya, itu pemahaman tinggi loh itu. Hati-hati. Dan kadangan kita malam ini saya akan menguraikan tentang diri kita lebih dalam. Nah, tentang diri kita lebih dalam. Arti maksud daripada diri kita itu sesungguhnya kan terdiri dari 6 perkara ya. Terdiri dari 6 perkara. 1 wujud, terus mutmainah, aluamah, hidup atau roh suci, amarah dan supiyah. 6 lah. Tapi sesungguhnya lebih dari ini. Tapi yang terpenting itu, yang merajai semuanya loh ya. Kalau diri kita ini diriyilkan satu persatu, mumet kita. Lah bagaimana tidak mumet? Berbicara tentang ruh saja, itu di dalam diri kita itu ada ribuan. Ya. Ruh di dalam diri kita itu ada ribuan. Lah kok bisa ada ribuan ruh di dalam diri kita, Pak Web? Coba jenengan telisik lebih dalam. Di seluruh tubuh panjenengan itu ada berapa pori-pori? Ya, ribuan ya. Maka di setiap sehelai rambut itu ada ruhnya. Setiap sehelai rambut itu satu ruh. Nah, kalau lubang pori-pori kita itu ada ribuan, berarti kan ada ribuan ruh di situ ya. Buktinya kalau di rambut itu ada ruh, lah dia bisa hidup, bisa tumbuh terus, ya kan? Satu. Yang kedua, ada berapa kuku di tangan dan kaki panjenengan? Ada 20 kuku ya. Nah, di setiap kukunya itu ada ruh. Itu ada ruhnya. Nah. Belum kulit kita, belum otot kita, belum daging kita, semuanya itu diduduki oleh ruh. Tapi itu tidak penting gitu loh. Nah, yang terpenting itu ada 6 perkara ini, karena ini yang merajai, yang mewakili semua itu. 1, wujud atau raga kita. 2, mutmainah. 3, aluamah. 4, ruh suci atau hidup. 5, amarah. Dan yang ke-6-nya adalah supiyah. Itu yang dimaksud dari diri kita. Artinya diri kita, maksud daripada perkataan diri kita itu adalah 6 perkara itu tadi. Dan ke-6-6-nya ini merupakan manifestasi dari Tuhan. Nggak ada yang bukan. Nah, ke-6-6-nya merupakan manifestasi dari Tuhan. Diturunkan ke dunia untuk menjadi wakil Tuhan. Nah, mewakili apa yang harus Tuhan lakukan gitu loh. Menjadi penggantinya Tuhan. Dalam bahasa spiritualnya menggenapi firman Tuhan. Dalam bahasa spiritual ya, menggenapi firman Tuhan atau menyatakan firman Tuhan atau meriyilkan firman Tuhan atau membuktikan firman Tuhan. Itu tugas manusia di lahiran ke bumi ini.
Tugasnya apa sih Pak Web? Tugasnya kalau secara awam disebut-sebut atau dikatakan sebagai pemelihara alam semesta, pengelola alam semesta, penjaga alam semesta, dan penyempurna alam semesta. Itu secara awam. Nah, kalau secara laku menjadi kitab suci sejati ada makna bagi seluruh makhluk. Menjadi wulangreh sejati dan menjadi berbudi bawa laksono. Itulah tugasnya kita di dunia ini. Jadi kita dilahirkan ke dunia ini, kita diadakan di dunia itu untuk itu. Dengan perbekalan super komplit, tidak ada sesuatu yang tidak dibekalkan. Jadi apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan, apa yang dipentingkan, itu sudah dibekalkan semua, sudah diberikan semua. Makanya diberi tugas sebegitunya. Gitu. Dikarenakan diberi tugas sebegitunya, maka perbekalannya juga lebih dari cukup. Lah dari hal ini, termasuk yang sudah saya sampaikan kemarin malam itu, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya tidak ada sesuatu apapun yang ada di luar diri manusia. Apapun loh itu ya. Semuanya ada di dalam diri manusia. Untuk itu, tidak dibutuhkan, tidak diperlukan, harus itu, harus ini. Enggak. Cukup diam ketika menghadap Tuhan. Dan menikmati rasanya, kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup ketika manunggal dengan Tuhan. Kenapa kok harus diam Pak Web? Lagi-lagi mungkin masih ada yang punya unek-unek dengan perkataan tersebut. Kenapa harus diam Pak Web? Ketika berhadapan dengan Tuhan. Karena dari apa yang sudah sering saya sampaikan, tubuh manusia itu adalah kitab. Tubuh manusia itu adalah kitab suci sejati, ada makna yang harus dibaca baik-baik. Sedangkan suaranya manusia hidup itu adalah wulangreh sejati yang harus disimak baik-baik. Nah, kalau tidak diam, kita nggak akan tahu, nggak akan paham, nggak akan ngerti. Ketika membaca buku atau kitab, ketika menyimak wulangreh sejati atau motivasi. Kenapa harus diam? Kenapa harus menikmati rasanya kelakuan dengan cinta kasih sayang hidup ketika manunggal dengan Tuhan Pak Web? Karena setiap gerak dan gerak yang terjadi di dalam diri kita itu sedang membaca kitab suci sejati ada makna. Sedang menyimak wulangreh sejati. Jadi kalau tidak menikmati rasanya kelakuan dengan kesadaran cinta kasih sayang,
nggak bisa, nggak akan bisa. Nah, jadi kalau secara laku, tubuh kita ini adalah kitab suci sejati, ada makna yang harus dibaca dengan baik. Suara kita adalah wulangreh sejati yang harus disimak dengan baik. Sedangkan gerak-gerik kita adalah berbudi bawa laksono yang harus disadari dengan baik. Ini kalau diawamkan, dispiritualkan awam, sama dengan seperti ini. Tubuh kita itu buku. Tubuh kita itu buku yang harus dibaca baik-baik. Suara kita ini adalah motivasi yang harus disimak baik-baik. Nah, sedangkan kelakuan kita ini adalah sedang membaca buku dan sedang menyimak motivasi. Jadi apapun kelakuannya itu harus disadari. Supaya kita mengetahui, memahami, dan mengerti apa yang kita baca dari buku itu, apa yang kita simak dari motivasi itu. Itu loh jati diri manusia yang sesungguhnya. Makanya dalam pengkajian ini tidak ada guru, tidak ada murid, yang ada teman seperjalanan. Teman seperjalanan spiritual, atau kadang nggak ada guru, nggak ada murid. Karena apa? Karena setiap diri manusia adalah guru bagi dirinya sendiri, motivasi bagi dirinya sendiri, praktek bagi dirinya sendiri, atau teknik bagi dirinya sendiri. Gitu. Dikarenakan tidak semua orang ujuk-ujuk bisa menyadari hal itu, maka dibutuhkan teman, dibutuhkan kadang gitu loh. Lah temannya, kadangnya bukan asal teman, bukan asal kadang. Teman atau kadang yang sudah sampai lebih dulu. Lah, teman atau kadang yang sudah sampai lebih dulu ini bukan guru gitu loh. Bukan pembimbing, melainkan teman seperjalanan spiritual atau kadang sinoro wedi. Seperti itu. Jadi jati diri manusia hidup yang sesungguhnya jika dipersimpel gitu ya. Jika dipersimpel dan dibahasakan lebih sederhana lagi sehingga menjadi lebih universal gitu ya. Adalah tubuh kita ini buku. Sebab karena itu isi buku ini harus kita baca dengan baik. Nah, sedangkan suara kita, apapun loh bentuk suaranya ya. Suara berbicara, suara ngidung, suara nyanyi, suara marah, suara nangis, apapun loh itu loh ya. Itu adalah motivasi. Sesungguhnya itu motivasi. Maka perlu harus disimak baik-baik. Sedangkan gerak-gerik kita ini sedang membaca buku dan sedang menyimak motivasi itu. Ya. Kalau di dalam keyakinan Muslim, diri kita itu disebut sebagai kitab Lauhul Mahfudz atau kitab hidup. Nah, dengan apa yang sudah saya sampaikan ini, mulai malam ini panjenengan jangan pernah meremehkan diri panjenengan. Gitu. Ya, jangan pernah meremehkan diri panjenengan sendiri. Jangan pernah merendahkan, mengkerdilkan, mengecilkan diri panjenengan sendiri. Jangan pernah meragukan diri panjenengan sendiri. Apalagi sampai menyesatkan diri panjenengan sendiri. Karena diri panjenengan, setiap diri panjenengan itu adalah kitab motivasi yang setiap saatnya sedang panjenengan baca dengan baik, yang setiap saatnya sedang panjenengan simak sendiri dengan baik.
Dikarenakan kesadaran panjenengan belum mumpuni, panjenengan tidak merasa kalau panjenengan sedang membaca kitab itu panjenengan tidak merasa. Panjenengan tidak merasa kalau panjenengan itu sedang menyimak motivasi-motivasi itu panjenengan tidak merasa. Ngertinya terjadi begitu saja ngertinya. Ngertinya terjadi begitu saja. Padahal apapun yang kita lakukan, baik buruk loh ini ya. Apapun yang kita lakukan, baik maupun buruk, sesungguhnya itu kita sedang membaca kitab suci sejati ada makna, yaitu diri kita sendiri. Sesungguhnya kita itu sedang menyimak motivasi-motivasi dari mulut kita sendiri. Gitu. Nah, tentang hal itu maka dibutuhkan diam ketika berhadapan dengan Tuhan dan bersedia menikmati rasanya ketika manunggal dengan Tuhan. Kalau tidak dengan cara itu, wangel. Karena saya sudah melakukan. Sebelum ini tuh saya sudah melakukan. Itu wangel pol, wis angel, butuh waktu. Wis. Kayak gitu. Makanya laku spiritual tertinggi, laku spiritual tertinggi itu istilah awam loh ya, istilah awam. Kalau istilah yang sesungguhnya itu laku suci. Laku suci yang dimaksud laku spiritual tertinggi adalah laku suci. Nah, laku suci ini adalah kelakuan-kelakuan seseorang yang dalam keadaan manunggal jati. Lah, laku suci yang tertinggi atau laku spiritual tertinggi adalah mempraktekkan kekudangannya Romo itu tertinggi, ya. Menjadi kitab suci sejati ada makna bagi sesama makhluk hidup, menjadi wulangres sejati bagi sesama makhluk hidup, menjadi berbudi bawa laksono bagi sesama makhluk. Itu tertinggi. Itu tertinggi. Karena apa? Karena itulah pekerjaan yang diberikan kepada kita sama Tuhan. Nah, kalau kita mempraktekkan itu, kalau kita mengibadahkan itu, berarti kan kita sedang bekerja sama Tuhan nih. Ya, ini tertinggi sudah tertinggi itu. Itu tertinggi. Lah, real kerjanya seperti apa? Yang barusan saya katakan tadi, yang barusan saya uraikan tadi. Jadi kita itu diberi pekerjaan sama Tuhan untuk membaca kitab suci sejati ada makna atau kitab Lauhul Mahfud. Tak lain tak bukan adalah wujud kita sendiri. Itu pekerjaan dari Tuhan. Karena dengan membaca kitab suci sejati ada makna yang tak lain dan tak bukan adalah diri kita sendiri. Yang secara awam disebut sebagai kitab Lauhul Mahfud. Kita menjadi tahu, menjadi paham, dan menjadi mengerti. Tentang apa-apa, semuanya tanpa terkecuali. Yang kedua. Terus kita juga diberi pekerjaan untuk menyimak wulangres sejati. Yang tak lain dan tak bukan, itu adalah suara kita sendiri. Ketika kita berbicara, ketika kita berbisik, ketika kita jerit atau bengok, itu motivasi sesungguhnya, itu wulangres sejati. Dan kita sedang menyimaknya sesungguhnya. Nah, untuk mengetahui, untuk bisa menyadari dua pekerjaan ini, maka setiap pergerikan dan pergerikan yang terjadi kepada jiwa raga kita, kita harus menikmati rasanya. Hanya dengan begitu kita nanti tahu, oh jebule, oh alah, oh, ngono tok wis isine ngono. Nah, gitu. Menjadi kitab suci sejati ada makna bagi sesama makhluk hidup. Ini sama dengan mengelola alam semesta.
menjadi wulangreh sejati bagi sesama makhluk hidup. Itu sama dengan merawat alam semesta. Menjadi berbudi bawa laksono bagi sesama makhluk hidup itu sama dengan menyempurnakan alam semesta. Dan itulah pekerjaan kita di dunia ini. Kita diberi pekerjaan segitu. Kita diberi pekerjaan begitu. Nah, terus kesimpulannya berarti diri panjenengan itu apa coba? Makhluk apa? Kok sampai Tuhan memberi tugas seperti itu, berarti panjenengan itu makhluk apa coba? Ah, bukan cuma istimewa. Bukan cuma istimewa. Nah, kalau panjenengan sudah bisa mengatakan seperti itu, akankah ke depannya nanti panjenengan akan meragukan diri panjenengan sendiri? Sehingga panjenengan kalau ada apa-apa perlu merdukun gitu? Kalau ngalamin apa-apa perlu membayar paranormal, ngundang paranormal. Pojokan rumahku ada jin ibritnya, tolong dong diusir, diru'iyah. Sama halnya panjenengan sudah meremehkan diri panjenengan sendiri. Kalau itu sampai panjenengan lakukan, sama halnya panjenengan sudah meremehkan diri panjenengan sendiri, sudah menyesatkan diri panjenengan sendiri, sudah menghina diri sendiri. Berasnya garek setengah kilo, mongko sesuk arep enek kanca dolan, golek beras ning ndi yo? Oleh beras saka ngendi ya? Kalau itu sampai panjenengan lakukan, berarti panjenengan sudah menghina Tuhan itu. Sudah melecehkan Tuhan itu, sampai seperti itu. Jadi, teknik yang saya motivasikan dengan begitu seremnya dari saya. Lah saya memberikan motivasi itu sambil bengok-bengok, berarti kan serem tuh. Saya memberikan motivasi itu sambil bengok-bengok, Pak. Berarti kan dengan seremnya saya memberikan motivasi itu kan. Diam, diam, diam. Ketika bersamadi setelah patra, diam, diam. Karena kalau ndak diam, kita nggak bisa tahu, nggak bisa paham, nggak bisa ngerti, apalagi sampai menyaksikan kalau sesungguhnya kita itu sedang selalu membaca kitab suci. Nggak ada hentinya loh. Maka di dalam kitab, wajib itu membaca kitab itu wajib. Setidaknya sehari semalam itu ada satu waktu yang digunakan untuk membuka dan membaca kitab. Kan akidah agama seperti itu tah. Nah, panjenengan kita bukan hanya satu waktu, 24 jam sesungguhnya kita itu sedang membuka kitab dan membaca kitab itu 24 jam loh. Kok sampai tidak punya ilmu pengertian? Kok sampai merasa tidak punya ilmu pemahaman? Kok sampai merasa tidak punya ilmu pengetahuan? Lawang selama 24 jam full kita itu membuka kitab, kita itu membaca kitab selembar demi selembar. Bukan cuma itu. Selain sedang membuka kitab dan membacanya, kita juga sedang menyimak motivasi-motivasi yang ada di dalam kitab itu. Lah kok sampai merasa tidak punya ilmu pengertian? Lah kok sampai merasa tidak punya ilmu pemahaman? Kok sampai merasa tidak punya ilmu pengetahuan? Karena kita tidak pernah anteng, keluyuran terus, tidak pernah diem, keluyuran terus. Makan itu loh.
Aslinya kita sering ninggalin piring ada nasinya itu sering. Loh kok Pak Web wani-wani ini ngomong ngono? Lah, sebelum saya gugah kesadaran panjenengan pasti sering duduk di kursi di depan meja di mana di situ ada sepiring nasi plus lauk pauknya. Iya sih, tangan dan bibirnya bekerja sama memasukkan makanan itu, tapi pikirannya ya aku kono, sama halnya ditinggal, tapi piringnya itu mau ditinggal kemana-mana atau piringnya. Nyaris tidak pernah diem, nyaris tidak pernah anteng, makanya nggak ngerti kalau kita itu sedang membuka kitab, sedang membacanya, sedang menyimak motivasi itu, karena kita tidak pernah diem. Apa enggak luar biasa? Bukti lain tentang keluar biasaan kita. Ya. Bukti lain tentang keluar biasaan kita. Kita itu salah satu dari sel, dari ribuan sel apa? Sperma. Ya. Kita ini ya, itu salah satu dari ribuan sel sperma yang diturunkan oleh Tuhan, yang diilhamkan oleh Tuhan. Nah, dari ribuan sperma ini hanya satu yang mendapat ridho Tuhan. Siapakah dia? Kita. Lah terus saudara panjenengan yang ribuan itu kemana? Tersempurnakan oleh wujud kita. Sekali lagi, makanya jangan remehkan dirimu sendiri. Karena apa? Karena kita itu pilihan. Dari sekian ribu sperma itu kita dipilih gitu loh. Dipilih untuk lahir ke dunia ini. Apa enggak luar biasa? Orang apa-apa nih? Dukun paranormal, orang apa-apa nih? Dukun paranormal, orang apa-apa nih? Dan dukun paranormal pun sesungguhnya sama kan? Hanya saja mereka tidak menyadari siapa dirinya yang sebenarnya. Makanya saya sering berteriak-teriak, jangan remehkan dirimu sendiri. Meremehkan dirimu sendiri sama halnya meremehkan Tuhan. Merendahkan diri kita sendiri sama dengannya merendahkan Tuhan. Meragukan diri kita sendiri sama halnya meragukan Tuhan. Ngomong kita itu perwakilan Tuhan, kita itu manifestasinya Tuhan, kita itu perwujudan Tuhan, kita itu utusan Tuhan. Apa nah, wis kabeh iki wis ora enak aja. Makanya Tuhan wanti-wanti, bacalah. Bacalah. Berkali-kali Tuhan katakan itu, bacalah. Tapi aku buta huruf, zaman biyen kan urung ana sekolahan toh. Saya enggak bisa baca, bacalah, tetap dipaksa suruh baca. Akhirnya baca kan. Akhirnya membaca. Cuma yang direkam kan bacaan tulisan dari mata kan. Yang dilihat oleh mata. Padahal baca-baca yang disuruh, yang dimaksud itu adalah diri kita. Itulah lebih dalam tentang diri kita yang sesungguhnya. Itulah yang lebih dalam
tentang jati diri kita yang sebenarnya. Jadi saya ulang lagi, jangan setelah ini, nanti di saat panjenengan laku murni, setelah ini kan panjenengan laku suci ya. Nah, ini kan penyelesaian laku murni. Manekung atau gembleng itu adalah penyelesaian laku murni. Laku murni ini nggak ada yang nggak ada proses. Di dalam laku murni ini tidak ada yang bukan proses. Semuanya adalah proses. Entah itu baik, entah itu buruk, entah itu enak atau tidak enak. Semuanya itu adalah proses. Yang kita terima juga proses, yang kita tolak juga proses, yang kita hindari juga itu proses. Semuanya proses. Itulah laku murni. Nah, penyelesaiannya ada di manekung atau gembleng atau Isra Mi'raj. Manekung, gembleng atau Isra Mi'raj adalah penyelesaian dari laku murni kita yang berkaitan dengan 7 keturunan leluhur kita, 7 keturunan leluhur kita, 7 keturunan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah. Yang mengait itu. Makanya panjenengan lelah, panjenengan ngaku lelah kan? Panjenengan ngaku lelah kan? Makanya panjenengan merasa lelah karena sesungguhnya panjenengan tidak sendiri gitu loh. Panjenengan itu tidak sendiri. Panjenengan itu mewakili seluruh leluhur panjenengan. Mewakili seluruh leluhur panjenengan. Ketika panjenengan masih dalam tahap laku murni. Lah di sini, di manekung ini, di gembleng ini atau Isra Mi'raj ini adalah penyelesaiannya. Setelah itu, nanti panjenengan harus melanjutkan perjalanan panjenengan ke laku suci. Nah, laku suci ini wis ora iso anu ini. Sudah enggak bisa kompromi ini. Wis ora iso disogok, enggak bisa. Disuap enggak bisa. Di laku suci ini enggak bisa. Nah, laku suci tertinggi adalah menjadi kitab suci sejati ada makna bagi sesama makhluk hidup, menjadi wulangres sejati bagi sesama makhluk hidup, dan menjadi berbudi bawa laksono bagi sesama makhluk hidup. Itu tertinggi, terbaik, terdekat, dan termudah. Dan sesungguhnya itulah tugas kita dari Tuhan selama di muka bumi ini. Tugas kita itu. Dan itulah cara-cara, teknik-teknik menjaga, merawat, mengelola, menyempurnakan alam semesta itu gitu. Dengan cara itu, dengan teknik itu, dengan praktek itu. Nah, untuk itu kita sudah dibekali lebih dari cukup. Supaya mengetahui, supaya memahami, supaya mengerti, tidak perlu aneh-aneh, tidak perlu neko-neko. Ketika berhadapan dengan Tuhan, cukup diam. Ketika manunggal dengan Tuhan, cukup nikmati rasanya, kelakuannya Tuhan itu sendiri yang sedang menggunakan jiwa raga kita. Dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup, selesai udah. Selesai. Lah, hanya dengan sesederhana itu loh ya. Hanya dengan sesederhana itu, satu, otak atau pikiran kita akan terjaga kebersihannya. Hati atau batin kita akan terjaga kebersihannya. Kelamin atau syahwat kita akan terjaga kebersihannya. Kalau kita sengaja berniat menjaga kebersihan otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat, Allah orang kira iso.